guys, balik lagi sama aku mahasiswa semester 2. Nah, akhir-akhir ini di media sosial lagi rame banget kan membahas soal child free. Itu loh, keputusan pasangan suami istri buat tidak mempunyai anak. Nah, kalau di Twitter atau di TikTok, bahas seperti ini, mungkin debatnya panas banget. Ada yang bilang egois, ada yang bilang melanggar kodrat. Mungkin pokoknya stereotipnya itu negatif banget deh di Indonesia. Tapi pernah nggak sih kalian mikir sebagai sesama mahasiswa, kenapa ya masyarakat kita itu sensitif banget sama isu yang namanya child free? Nah, aku melihat fenomena ini seru banget kalau dibedah pakai bukti nyata yang ada di lapangan. Kedengarannya emang jauh banget ya antara nggak mau punya anak sama urusan yang namanya pertanian. Tapi, korelasinya mungkin nyata banget. Mari kita lihat bukti sejarah dan juga realita di lapangan. Stereotip negatif soal child free ini muncul karena masyarakat kita masih kental dengan sisa budaya agraris yang memiliki prinsip punya anak banyak rezeki. Dalam sosiologi pertanian, ada konsep kalau struktur ekonomi itu membentuk cara berpikir masyarakat. Pada masyarakat petani tradisional, yang terutama pada zaman dahulu, anak itu dilihat sebagai aset produksi, alias tenaga kerja yang gratisan. Bukti nyatanya bisa kita lihat dari data demografi keluarga petani di pedesaan zaman dahulu yang memiliki cenderung besar. Punya anak banyak itu menguntungkan secara ekonomi. Kenapa? Karena biaya membesarkan anak di desa pada zaman dahulu itu relatif rendah. Anak usia 7 tahun udah bisa lepas bebek ke sawah. Dan umur 10 tahun udah bisa bantu orang tuanya menanam padi dan juga memanen. Jadi, keluarga petani tidak perlu keluar uang buat bayar buruh tani dari luar. Di era itu, punya anak sedikit malah bikin rugi secara ekonomi. Sekarang, mari kita bandingkan dengan bukti nyata kehidupan kita saat ini. Kita bisa lihat sendiri dari data BPS gimana konversi lahan pertanian ke non-pertanian itu masif terjadi setiap tahunnya. Sawah berubah jadi ruko, pabrik, dan juga perumahan. Masyarakat kita otomatis bergeser dari yang tadinya agraris di desa menjadi masyarakat industri dan juga jasa di perkotaan. Di ekosistem modern seperti ini, fungsi dan juga nilai anak berubah total. Dari yang tadinya aset produksi di sawah, bertransformasi menjadi unit konsumsi yang ada di kota. Bukti nyatanya apa? Biaya kebutuhan itu mahal, terutama kebutuhan anak. Anak zaman sekarang udah nggak bisa lagi kita suruh untuk mencangkul buat menghasilkan uang untuk keluarga. Malah sebaliknya, orang tua yang harus keluar modal banyak. Nah, teman-teman yang memilih untuk child free, ini sebenarnya lagi berpikir secara rasional dan juga adaptif terhadap realita ekonomi modern seperti ini. Mereka sadar kalau tuntutan hidup zaman sekarang udah tidak sama lagi seperti zaman dahulu. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu stereotip negatif tentang child free di Indonesia itu muncul karena adanya yang disebut cultural lag atau ketertinggalan budaya. Pola pikir masyarakat kita masih nyangkut di era agraris. Padahal, realita bertahan hidupnya udah di era komersial atau disebut modern. Child free itu bukan sekedar egois ataupun ikut-ikutan tren barat, melainkan
sebuah respon nyata terhadap perubahan struktur sosial dan juga struktur ekonomi masyarakat kita. Nah, sekian penjelasan saya mengenai stereotip child free yang ada di masyarakat Indonesia. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan bisa membuka cara kita berpikir dengan prinsip yang diambil oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.